Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Nurik Manggrani dengan NIM 2102101020008. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan tentang subbab transpos matrik. Kalian tahu apa transpos matrik? Transpos matrik atau disebut transposisi matrik. A transpos dari suatu matrik A, di mana barisnya berasal dari kolom matrik A dan kolomnya berasal dari baris matrik A. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dari teorema operasi transpos. Di mana diketahui A 2133 dan B 132 253 108. Diketahui matrik A adalah 2133 dan matrik B 132 253 108. Mari kita lanjut langsung ke nomor 1. Nomor 1, soalnya jika matrik F kita tulis dulu ya, adalah 1 min 4 2 min 2, maka tentukan A sebagai A ditambah matrik A ditambah matrik F, kita transpos. Yang B A B transpos. Oke, kita akan menyelesaikannya ya. Kita menyelesaikannya dari yang A dulu. A itu soalnya tadi A ditambah F transpos. Matrik A ditambah F transpos. A tadi diketahui, matrik A diketahui tadi 2133. Kita tulis dulu ya semuanya, yang matrik A maupun matrik F. Ditambah tadi matrik F berapa? 1 min 4 2 min 2. Ini cukup sederhana, kalian bisa menyelesaikan dengan baris pertama atau A1 ditambah dengan B1, ya ini 2 ditambah dengan 1, hasilnya 3. 1 ditambah dengan min 4, hasilnya min 1. Min 3, maaf. Kemudian yang ini 3 ditambah 2, 5. Dan yang ini yang terakhir 3 ditambah min 2, hasilnya 1. Ini belum di transpos ya. Kemudian kita transposnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa transpos itu adalah perpindahan dari kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi hasilnya di sini adalah kolom ini kita pindahkan sebagai baris. 3 di sini tetap, 5 di sini. Kolom menjadi baris. Dan yang ini kolom menjadi baris juga. Jadi min 3 1. Seperti itu penyelesaiannya untuk yang A. Apakah kalian paham? Baik, kita akan melanjut ke yang B. Saya hapus dulu ya. Untuk soal yang B kita tulis dulu. B sama dengan AB transpos. Nah, ini bisa kalian selesaikan seperti yang tadi, yang ada di dalam kurung dulu, atau kalian boleh menyelesaikan secara matrik A transpos atau matrik B transpos, bisa juga, tapi lebih sederhananya kita coba dulu yang satu-satu ya. Kan kita belum tahu berapa ordennya.
Tadi matriks A ordernya 2, 1, 3, 3. Yang matriks B, sorry ini dikurang. Kali matriks B 1, 3, 2, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Tutup kurung, transpos. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa order dari matriks A maupun matriks B itu berbeda, di mana matriks A ini memiliki order 2 kali 2, sedangkan matriks B memiliki order 3 kali 3. Matriks akan bisa dikalikan jika ordernya sama atau baris dan kolomnya juga memiliki jumlah yang sama. Karena di sini ordernya saja berbeda, maka ini tidak bisa diselesaikan dengan alasan matriks A, kalian catat ya, matriks A dengan order 2 kali 2 tidak dapat dikalikan, dengan matriks B dengan order seperti tadi ya, order matriks B 3 kali 3, 3 dikali 3, karena jumlah kolom, ini kolom ya, ini kolom, ini baris. Kolom matriks A tidak sama dengan kolom yang B, dan baris matriks B juga tidak sama dengan baris yang matriks A. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Apakah cukup jelas? Mungkin cukup jelas ya, karena ini masih baru awal dari teorema transpos. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Kanza Kusnowardani dengan NIM 21021010255. Di sini saya akan menjelaskan nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Terdapat soal yaitu antara matriks simetri dengan matriks antisimetri. Apakah kalian tahu antara matriks simetri dengan matriks antisimetri? Jika belum, maka saya jelaskan terlebih dahulu bahwa matriks simetri adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya tercermin di bawah diagonal utamanya. Jadi sehingga diagonal utamanya merupakan garis simetri untuk matriks tersebut. Nah, dari soal yang nomor 2 ini diketahui bahwa matriks B, langsung saja kita tuliskan matriks B dengan baris pertama 1, 2, 3, 2, 5, 3, dan baris ketiganya 1, 0, 8. Yang ini merupakan baris dan yang ini merupakan kolom. Jadi baris pertama, kolom pertama. Nah, dari soal diketahui bahwa matriks B 1, 2, 3, 2, 5, 3, dan 1, 0, 8. Ditanyakan yang pertama yaitu opsi A, B plus B transpos adalah matriks simetri. Jadi kita disuruh menentukan hasil dari matriks simetri, membuktikan bahwa yang diketahui matriks B ini yaitu matriks simetri. Kita kerjakan langsung. Kita tulis lagi, diketahui matriks B yaitu
bahwa B plus B transpose adalah matriks simetri. Yang pertama, ini matriks B, kita ubah menjadi B transpose. Maka B transpose sama dengan seperti ini. Nah, jika kita transpose, maka yang baris pertama kita jadikan kolom pertama. Untuk itu, yang baris pertama yaitu 1, 2, 3. Kita jadikan kolom pertama. Begitupun seterusnya. Baris kedua kita jadikan kolom kedua, baris ketiga kita jadikan kolom 3. Nah, seperti ini. Untuk melanjutkan, yaitu yang ditanyakan pada opsi A, yaitu B plus B transpose. Sudah diketahui B transposnya seperti ini. Langkah awal cukup sederhana sekali. Kita substitusi. Yang ini B, kita turunkan. Nah, kemudian plus B transpose. Yang sudah ditranspose kita substitusikan ke dalam sini. Setelah itu, baru kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya cukup mudah. Jadi, yang baris pertama, kolom pertama ini dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama. Begitupun seterusnya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kemudian 3 tambah 1, 4. Untuk baris kedua, kolom kedua, 4, 5 tambah 5, 10. 3 tambah 0, 3. Kemudian yang bawah juga 1 tambah 3, 4. 0 tambah 3, 3. 8 tambah 8, 16. Seperti ini. Nah, jika selesai yang sudah kita jumlahkan, kemudian kita transposkan hasilnya. 2, 4, 4. Kemudian kolom kedua 4, 10, 3. 4, 3, 16. Nah, ini kita transposkan. Untuk kita transposkan, yaitu caranya sama. Baris pertama kita jadikan kolom pertama, baris kedua kita jadikan kolom kedua, baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Seperti ini. Baris pertama yaitu 2, 4, 4. Kita jadikan kolom pertama. Nah, seperti ini. Maka dapat dibuktikan bahwa B plus B transpose adalah matriks simetri, di mana seperti penjelasan yang tadi bahwa matriks simetri yaitu sifatnya transpose matriksnya sama dengan matriks awalnya. Seperti itu. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah. Baik. Untuk opsi B. Opsi B kita akan menentukan matriks antisimetri. Opsi B yaitu B kurangi B transpose. Caranya sama seperti yang tadi, kita substitusi lagi. Yang B kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Yang B kita turunkan, kita substitusi. Kemudian dikurangi B transpose. Yang ini B transpose. Nah, kita jadikan sini. Untuk pengurangan, bahwa caranya sama, bahwa matriks yang B dikurangi B transpose, baris pertama, kolom pertama kita kurangi dengan baris pertama, kolom pertama pada B transpose. Jadi 1 dikurangi 1 yaitu 0, 2 dikurangi 2, 0, 3 dikurangi 1, 2, kemudian 2 kurangi 2, 0, 5 kurangi 5, 0, 3 kurangi 0,
3, kemudian 1 dikurangi 3 yaitu negatif 2, 0 dikurangi 3 negatif 3, 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini belum selesai. Kita transpozkan hasil dari B min B transpos. Dan yang ini kita transpozkan ya. Nah, hasil akhir untuk menentukan matriks antisimetri. Perlu diketahui bahwa matriks antisimetri itu adalah matriks yang elemen matriksnya berubah tanda menjadi negatif. Jadi atau positif. Ketika matriks tersebut ditranspozkan, contoh matriks antisimetri yaitu seperti ini. Kita transpozkan. Nah, yang tadi matriks positif berubah menjadi matriks negatif. Itu yang dinamakan matriks antisimetri. Mari kita transpos bersama-sama. Yang baris pertama kita jadikan kolom pertama. Baris pertama yaitu 002 kita jadikan kolom pertama. Kemudian baris kedua kita jadikan kolom kedua 0, 0, 3. Baris yang ketiga kita jadikan kolom ketiga negatif 2, negatif 3, 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa telah dibuktikan B negatif B transpos itu hasilnya 0, 0, negatif 2, 0, 0, negatif 3, dan 2, 3, 0. Inilah yang dinamakan dengan matriks antisimetri. Baik, sekian dari saya. Jika kurang paham bisa ditanyakan. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kevin Cahya Andila Unwaru dengan NIM 2102 1010 2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal latihan nomor 3. Di sini sudah ada soal jika G sama dengan matriks 1, 2, I 4, 2 plus I 2 min 2, min I 2, 1 plus I, tentukan A plus G degel dan A kali G degel. Nah, untuk yang 3A, A plus G degel. Karena ini bisa di slide ke atas untuk yang bagian A. Oke, di sini kita bisa lihat matriks A adalah 2, 3, 1, 3, yang berarti memiliki ordo 2 kali 2. Bisa kembali. Nah, karena matriks memiliki 3 syarat untuk agar dapat digunakan saat pengoperasiannya, maka A plus G degel tidak dapat bisa dikerjakan dikarenakan matriks A dengan ordo 2 kali 2 tidak dapat dijumlahkan dengan matriks G dengan ordo 3 kali 3 karena tidak memiliki ordo yang sama dan tidak memenuhi syarat untuk teorema matriks. Selain itu, matriks A tidak dapat dicari secara konjugat herminitan karena matriks A bukan matriks kompleks. Lalu yang B adalah A dikali G degel. Karena matriks ini juga tidak bisa dikerjakan dikarenakan alasannya adalah matriks A dengan ordo 2 kali 2
tidak dapat dikalikan dengan matriks G dengan ordo 3 kali 3. Karena jumlah kolom pada matriks A tidak sama dengan jumlah baris. Bisa ke bawah. Nah, saya ulangi lagi, matriks A dengan ordo 2 kali 2 tidak dapat dikalikan dengan matriks G dengan ordo 3 kali 3. Karena jumlah kolom pada matriks A tidak sama dengan jumlah baris pada matriks G. Ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Imawati dengan NIM 2102101020004. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 4. Baik, nomor 4 soalnya adalah tentukan determinan dari matriks A, B, dan D. Maka dapat diketahui matriks A yaitu 2, 1, 3, 3. Matriks B yaitu 2, dan matriks D satu, dua, tiga, tiga, 2, 1, 2, 1, dan 1, 1, dan 2. Untuk penyelesaian yang A, det A, determinan A sama dengan matriks dari 2, 1, 3, 3 sama dengan 2 dikalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ini untuk yang matriks determinan A. Selanjutnya yaitu determinan B. Determinan B sama dengan kita menggunakan metode Sarus, yaitu 1, 2, 3, 2, 5, 0, 1, 0, 8, 1. Kita kalikan sila. 1 dikali 5 kali 8 hasilnya 40. 2 dikali 2 dikalikan 3 dikalikan 1 hasilnya 6. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Dikalikan 8 hasilnya 32. 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Dan 3 dikalikan 5 dikalikan 1 hasilnya 15. Maka sama dengan 40 ditambah 6 ditambah 6 dikurangi 15 ditambah 3 ditambah 32. Maka hasilnya 52 dikurangi 50, hasilnya yaitu 2. Ini untuk yang determinan B. Untuk selanjutnya yaitu determinan dari D. Untuk determinan dari D kita memerlukan metode kofaktor, yaitu A11 kofaktor 11 ditambah A12 kofaktor 12 ditambah A13 kofaktor 13 dan ditambah A14 kofaktor 14. Maka kita harus menentukan kofaktor 11 dulu.
K11 sama dengan dan di sini kita cari min 1. Dan dari mana ini didapatkan? Kita dapatkan dari angka 1 min 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 dan 1 1 1 2. Kita dapatkan dari kolom 1 baris 1. Maka kita dapatkan di sini 2 1 1 3 2 1 3 1 2. Kita seharuskan menjadi 2 1 3 2 dan 3 1. Maka kita dapat mengalikan 2 kalikan 2 4 dikalikan 2 hasilnya 8. 1 dikalikan 1 dikalikan 3 hasilnya 3. 1 dikalikan 3 dikali 1 hasilnya 3. Untuk berikutnya 1 dikalikan 3 kalikan 2 hasilnya 6. 2 dikali 1 dikali 1 hasilnya 2. 1 dikali 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka dapat diketahui 8 ditambah min 1 1 plus 1 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 3 dikurangi 6 ditambah 2 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 14 dikurangi 14 hasilnya adalah 0. Untuk selanjutnya yaitu K12 sama dengan min 1 1 plus 2 didapatkan dari 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 metode seharus 2 3 3 1 2 1. Ini didapatkan dari kolom 1 baris kedua. Maka kita kalikan hasilnya 4. 1 kali 1 kali 3 hasilnya 3. 1 kali 3 kali 1 hasilnya 3. Dan 1 kali 3 kali 2 hasilnya 6. 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. 1 kali 2 kali 3 hasilnya 6. Maka K12 sama dengan min 1 1 plus 2 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 3 dikurangi 6 ditambah 2 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 6. Dapat dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya yaitu K13 kofaktor 13 sama dengan min 1 1 plus 3 dan kita kalikan silang juga. Sama seperti cara-cara berikutnya, kita kalikan silang. Sehingga kita di sini setelah perkalian ini selesai, kita akan mendapatkan nilai 2. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian untuk kofaktor 14. Min 1 1 plus 4 berarti sama dengan
I sama dengan kita kalikan juga. Maka dapat dihasilkan yaitu min 1 plus 6 plus 4 min 4 plus 2 plus 3. Maka dapat dihasilkan yaitu min 2. Untuk selanjutnya, tadi soalnya yaitu tentukan dari determinan D. Maka determinan D sama dengan A1K1 berarti 4 dikalikan 0, karena tadi kofaktor 11 itu adalah 0 ditambah A12 kofaktor 12 yaitu 1 dikalikan 6, karena tadi sudah kita jumlahkan dan hasilnya adalah 6 ditambah 2 dikalikan 2 dan ditambah 1 dikalikan min 2, dan kita hasilnya akan diketahui yaitu 8. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Arsita dengan NIM 2102101010051. Di sini saya akan melanjutkan latihan soal dari kelompok saya yaitu nomor 5. Di mana nomor 5 ini merupakan subbab dari matriks yaitu matriks inverse. Sehingga sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu matriks inverse. Matriks inverse adalah kebalikan dari suatu matriks. Nah, di mana jika diketahui suatu matriks A adalah A, B, C, D, maka matriks inverse dapat dirumuskan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint dari A. Nah, bagaimana cara mengetahui determinan A dan adjoint A? Nah, di sini akan kita bahas. Determinan A dapat diketahui dari A dikalikan D dikurangi dengan B dikalikan C. Lalu, untuk adjoint sendiri, hanya merubah posisi dari A dan D ditukar posisi, lalu kalikan min 1 B dan C-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus dari matriks inverse A adalah 1 per determinan A dikali D min B, min C, dan A. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 5, di mana diketahui matriks A adalah 3, 1, 2, 4, dan B adalah 2, 1, 5, 3. Dan tentukan untuk yang soal A adalah A inverse dan B inverse. Untuk soal yang pertama, A inverse, kita mencari dulu determinannya, yaitu mengalihkan A dan D dikurangi B kali C. Sama dengan jika inverse A, maka kita kalikan 3 dan 4 dikurangi oleh 1 dan 2. Sehingga dapat diperoleh 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Selanjutnya kita cari adjoint dari A, yaitu menukarkan antara data A dan data D, dan kalikan min 1 B dan min C-nya. Sehingga 3 dan 4 ini ditukar posisi menjadi 4 dan 3-nya di sini. Lalu 1 dan 2-nya dikalikan min 1, sehingga adjoint dari A adalah 4, min 1, min 2, dan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ini, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan D, min B, min C, dan A. Kita masukkan, lalu A inverse dapat diketahui 1 per 10, karena determinannya tadi 10, dikalikan adjoint-nya yaitu ini, 4, min 1, min 2, 3. Selanjutnya kita masukkan 1/10-nya ke dalam matriks sehingga dapat diketahui 4 per 10, min 1 per 10, min 2 per 10, dan 3 per 10. Nah, kita dapat sederhanakan menjadi 2 per 5, min 1 per 10, min 1 per 5, 3 per 10. Sehingga dapat disebutkan inverse dari matriks inverse dari A adalah 2 per 5, min 1 per 10, min 1 per 5, 3 per 10. Selanjutnya kita membahas nomor 5 yang A, namun subbab selanjutnya yaitu yang B inverse. Diketahui B adalah 2, 1, 5, 3. Sehingga sama juga langkahnya, kita cari determinannya dulu, yaitu kalikan A dan D dikurangi B kali C. Di mana untuk mengetahui determinannya ini kita kalikan 2 dan 3,
dikurangi 1 dikali 5, sehingga dapat diketahui 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Lalu kita cari ijoinya, yaitu merubah posisi 2 dan 3, dan min 1 dan 1 dan 5 ini dikalikan min 1, sehingga dapat diketahui join dari B adalah 3, min 1, min 5, 2. Lalu kita masukkan ke rumus dari inverse matriks, yaitu 1 per B, di sini B, ini B, dikalikan D, min B, min C, dan A. Sehingga dapat diketahui menjadi 1 per 3 kali 2, min 5 kali 1, ini 1, hasilnya 1 karena 1 per 1, lalu ini join-nya dikalikan dengan 1, jadi sehingga dapat diketahui B matriks inverse dari B adalah 3, min 1, min 5, 2. Selanjutnya, untuk nomor 5 yang B, yaitu ditanyakan AB inverse-nya. Nah, karena ini ada perkalian di dalam kurung, maka kita harus kalikan dulu matriks A dan B. Nah, ini kita kalikan 3, 1, 2, 4, dan matriks 2, 1, 5, 3. Kita kalikan dulu, karena kita mencari baris 1, kolom 1, maka kita kalikan 3 dan 2, lalu ditambah dengan 1 dan 5. Ini. Lalu kita cari yang baris 2, kolom 1, maka kita kalikan 2 dengan 2 sama dengan 4, ditambah 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi kita cari baris pertama kolom kedua, maka kita kalikan 3 dengan 1, ini 93 ditambah 1 kali 3, 93. Lalu untuk mencari baris kedua kolom kedua, kita kalikan 2 dengan 1 sama dengan 2, lalu 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga diketahui matriks A dikali matriks B sama dengan 11, 6, 24, 14. Selanjutnya setelah ini diketahui, maka kita mencari determinannya, determinan AB. Sama seperti yang awal, karena ini sama-sama ordo 2 kali 2, maka kita kalikan AD dikurangi B kali C. Maka 11 dikalikan 14 dikurangi 6 dikali 24. Di sini 11 kali 14 itu 154, dan 6 kali 24 itu 144, sehingga dapat diketahui determinannya adalah 10. Nah, untuk mencari EJ-nya juga sama. Kita tukar A dan D, lalu kita kalikan min 1, B, dan C-nya. Maka dapat diketahui EJ dari AB adalah 14, min 6, min 24, dan 11. Lalu kita masukkan ke dalam rumus matriks inverse ini, seperdeterminan AB, ini AB, dikalikan D, min B, min C, A. Sehingga dapat diketahui 1 per 154 tadi dikurangi 144 untuk determinannya, maka hasilnya 10. Lalu dikalikan dengan ajaibnya tadi, 14, min 6, min 24, 11. Sehingga matriks inverse dari AB itu dapat disebutkan 1 per 10 dikalikan 14, min 6, min 24, 11. Sehingga jika 1/10-nya ini dimasukkan ke dalam matriks, maka dapat diketahui AB inverse adalah 7 per 5, min 3 per 5, min 12 per 5, dan 11 per 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks inverse dari AB adalah 7 per 5, min 3 per 5, min 12 per 5, 11 per 10. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ragil Martapino dengan NIM 210-210-102049. Di sini saya akan menjabarkan soal nomor 7, yaitu di sana ada soal diketahui A matriks 3, 1, min 2i dan seterusnya. Sudah saya tulis di sini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui baik yang di sini maupun yang di room Zoom. Jadi berbicara masalah metrik Hertzian, perlu diketahui bahwa metrik Hertzian adalah
suatu metrik persegi yang berisi entry-entry bilangan kompleks, yang dimana bilangan kompleks itu berisi bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, jadi bilangan real itu angkanya, yang imajiner itu yang I tadi ini. Nah, jadi bagaimana cara membuktikan bahwa ini adalah matriks Hertzian? Jadi A sama dengan A dagger. Nah, jadi bentuknya seperti ini. A dagger sama dengan A star transpose. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi kita masukkan. Kemudian kita transpose. Jadi seperti yang tadi sudah teman-teman jelaskan di nomor sebelumnya, bahwa di transpose itu kolom pertama gimana? Ya, jadi kolom pertama kita tulis di baris pertama ya, dan seterusnya. Jadi hasilnya itu begini. Nah, jadi ini. Dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bilangan Hertzian? Jadi bedanya antara bilangan Hertzian dan anti Hertzian itu, kalau Hertzian itu nanti hasilnya pasti positif. Kalau bilangan matriks anti Hertzian nanti hasilnya pasti negatif. Jadi bedanya hanya di situ. Ya, mungkin sudah paham ya? Sudah. Yang di sini juga jangan lupa untuk memperhatikan. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naili Afkarina dengan NIM 2102101002048. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8, yaitu diketahui matriks A sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Kemudian soalnya yaitu buktikan bahwa matriks A adalah matriks ortogonal. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui matriks ortogonal itu seperti apa. Nah, yang dinamakan matriks ortogonal adalah ketika A transpose sama dengan A inverse. Ini yang dinamakan dengan matriks ortogonal. Nah, maka langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan A transpose terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu di mana A transpose sama dengan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Yang di sini A, matriks A cos theta min sin theta cos theta. Maka ketika ditransposkan menjadi baris dijadikan kolom. Cos theta min
sin theta. Kemudian yang kedua, baris kedua dijadikan kolom. Sin theta, cos theta. Nah, sudah selesai yang bagian A transpose. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari A inverse. Rumus mencari A inverse yaitu 1 per determinan A dikali adjoin A. Langkah selanjutnya untuk menentukan A inverse yaitu mencari determinan dari A. Dimana caranya yaitu dikalikan silang cos theta kali cos theta min sin theta kali sin theta. Cos theta kali cos theta dikurangi min sin theta kali sin theta sama dengan cos theta kali cos theta sama dengan cos theta kuadrat. Kemudian di sini ada tanda negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Sehingga cos theta kuadrat ditambah ini min sin theta kali sin theta, hasilnya sin theta kuadrat. Hasilnya yaitu cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat sama dengan 1. Kemudian setelah menentukan determinan dari A, kita menentukan adjoin dari A. Dimana caranya untuk mengetahui adjoin dari A yaitu untuk bagian cos theta dengan cos theta diubah tempatnya, berhubung di sini sama yaitu sama-sama cos, maka dibiarkan saja nggak apa-apa. Kemudian untuk langkah yang kedua, yang poin di sini itu dengan yang poin di sini sama di sini itu dinegatifkan sehingga menjadi cos theta. Ini kan di sini negatif, kemudian dia bertemu dengan negatif maka menjadi positif. Sin theta. Di sini kan awalnya positif, karena diubah dinegatifkan maka berubah menjadi negatif. Untuk cos theta-nya tetap. Maka ini adalah adjoin dari A. Sehingga A inverse sama dengan 1 per determinan dari A. Determinan dari A tadi kan hasilnya 1. Kemudian dikalikan dengan adjoin dari A. Sin theta. Maka hasilnya adalah 1 per 1 kan sama dengan 1. Kita coret. Sehingga A inverse yaitu cos theta sin theta min sin theta cos theta. Maka dari sini sudah terbukti bahwa matriks A adalah matriks ortogonal, di mana hasil dari A transpose seperti yang sudah saya tuliskan yaitu hasilnya sama dengan A inverse. Sehingga nomor 8 terbukti bahwa matriks A adalah matriks ortogonal. Bisa dipahami? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.